Puji Tuhan, saudari, kita lanjutkan pembahasan di dalam semi-annual training bulan Desember tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus bagian yang keempat. Kita lanjutkan di dalam pengkajian berita yang ke-46 atau berita yang ke-10 yang berjudul Kristus, Pendiri Kerajaan dan Firman Allah. Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Saudara-saudari, dari judul ini kita dapat mengetahui ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, siapakah Kristus? Dia adalah pendiri kerajaan dan firman Allah. Dan yang kedua, Kristus adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Puji Tuhan, saudari ya, kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting di dalam pembahasan berita ini. Yang pertama, Kristus adalah pendiri kerajaan. Amen. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 mengatakan, Aku pun melihat tahta-tahta dan mereka duduk di atas tahta-tahta. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi dan mereka hidup meraja bersama Kristus selama 1000 tahun. Ayat 6, mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus serta akan meraja bersama dia selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudari, di dalam bagian ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam ayat 4, Wahyu pasal 20 ayat 4 dikatakan bahwa orang-orang kudus hidup kembali dan mereka hidup meraja bersama Kristus selama 1000 tahun. Ya. Nah, dan kemudian diulangi lagi di dalam ayat 6. Ini ya, saudari boleh melihat di layar. Nah, bagian ini ya mereka hidup meraja bersama dengan Kristus ya selama 1000 tahun dan diulangi lagi meraja bersama dia selama 1000 tahun di dalam ayat 6 ya. Jadi ungkapan bersama-sama dengan Kristus atau bersama Kristus ya bersama dia ini ya saudari ini menunjukkan bahwa Kristus adalah raja yang lebih dahulu ada dan menjadi pusat pemerintahan itu. Nah, orang-orang kudus, ya saudara ya, orang-orang kudus, ini ya, mereka, orang-orang kudus, mereka hanya ikut memerintah dalam kerajaan yang sudah didirikannya. Maka siapa yang mendirikan kerajaan? Tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Jadi dari bagian ini kita dapat mengetahui bahwa ada tahta-tahta dan mereka ini adalah para pemenang ya. Puji Tuhan. Dan mereka bersama-sama dengan Kristus ya, meraja bersama Kristus. Artinya Kristus lah yang mendirikan kerajaan. Dialah pendiri kerajaan. Puji Tuhan ya. Amin. Ya, bersama dia, meraja bersama dia. Oke. Kemudian saudari, yang kedua, Kristus adalah firman Allah. Dialah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Ya, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 mengatakan dia mengenakan pakaian yang dicelupkan di dalam darah dan namanya disebut firman Allah. Nah, siapakah dia ini? Tidak lain ialah Kristus. Ya, kita akan bahas ini ya mengenai pakaian ya dan seterusnya saudari ya. Khususnya di ayat 16 ya, Wahyu pasal 19 ayat 16 mengatakan pada pakaiannya dan pahanya dia mempunyai nama yang tertulis Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan kita akan membahas mengenai pakaiannya dan pahanya pada butir selanjutnya, saudari ya. Nah, saudari, kita perlu terkesan demikian bahwa firman Allah adalah definisi, adalah penjelasan, juga adalah ekspresi Allah. Firman Allah tidak hanya sebagai hayat kepada kaum beriman. Saudara ya, di dalam Injil Yohanes, dia adalah firman hayat. Tetapi di dalam kitab Wahyu, firman Allah ini adalah yang melaksanakan penghakiman Allah atas diri orang-orang yang memberontak. Jadi kita perlu mengenal bahwa firman ini tidak hanya menyuplaikan hayat, ya, menginfuskan hayat, tetapi juga dia menghakimi ya khususnya di dalam kitab Wahyu firman Allah adalah untuk menghakimi ya penghakiman Allah atas orang-orang yang memberontak. Puji Tuhan, saudari ya. Nah, pakaian ini melambangkan
kebijakan keinsanian ya, keinsanian Kristus ya, kebajikan insaninya ya. Nah, puji Tuhan, setiap kali kita berjumpa dengan pakaian, ini adalah lambang dari kebajikan insaninya ya. Puji Tuhan ya, terutama kebajikan apa? Kebajikan keadilannya dalam sifat insaninya. Dia adalah raja yang adil, Tuhan yang adil ya. Nah, sedangkan pahanya melambangkan kekuatannya untuk berdiri, keteguhannya. Puji Tuhan ya, bahwa gelarnya raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan, ini dinyatakan dalam keadilan dan keteguhannya. Puji Tuhan, keadilan ini adalah kebajikan insaninya dan keteguhan ya, dalam pahanya ini melambangkan keteguhannya. Puji Tuhan, saudara ya. Selanjutnya kita lanjutkan dalam struktur berita ini. Nah, berita ini terbagi menjadi 3 Romawi. Romawi yang pertama membahas bahwa Kristus adalah pendiri kerajaan. Ini membahas mengenai proses pendirian kerajaan, ya. Lalu yang kedua, Romawi yang kedua membahas bahwa Kristus adalah firman Allah, dia adalah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, ya. Dia menyatakan bahwa akan menanggulangi ya, firman-Nya adalah melalui firman-Nya dia menanggulangi, dia menghakimi pemberontakan. Nah, ini adalah proses penanggulangan atas Satan yang memberontak. Amin. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga, Kristus bersama kaum beriman pemenangnya meraja untuk mengatur bumi. Ini adalah proses meraja bersama Kristus. Ya, kita meraja bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Jadi, saudari, berita ini tidak sulit. Ada proses pendirian kerajaan, nah, maka perlu ada penanggulangan atas Satan. Dan juga bagaimana proses kita kaum beriman meraja bersama Kristus. Saudari, kita menjadi para pemenang. Kita perlu mengejar ya perkara yang mulia ini. Amen ya. Kita meraja bersama dengan Kristus. Nah, saudari, kembali di dalam Romawi yang pertama, kapital A sampai E membahas bahwa Kristus mendirikan kerajaan. Terlebih dahulu menyebutkan ya, diikatnya Satan selama 1000 tahun. Kemudian di dalam kapital F sampai J membahas bahwa Kristus mendirikan kerajaan akan meraja bersama para pemenang selama 1000 tahun. Nah, saudari, setelah mengalahkan semua musuhnya, maka Kristus akan mendirikan kerajaan di bumi, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dia meraja bersama siapa? Bersama para pemenang, ya, selama 1000 tahun. Nah, ayat yang perlu kita perhatikan adalah di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 yang tadi sudah disinggung di dalam ayat penting dalam berita ini ya, justru mewahyukan bahwa Kristus adalah pendiri kerajaan dan dia akan meraja bersama kaum saleh pemenang. Puji Tuhan ya. Karena keinsanian Yesus digarapkan ya, atas diri para pemenang, maka mereka ya para pemenang ini bersyarat untuk meraja bersama dengan Kristus. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun, para pemenang meraja bersama Kristus menikmati kebangkitan yang terbaik. Nah, inilah yang perlu kita kejar, saudari ya, mendapatkan ya, mengalami, menikmati kebangkitan yang terbaik. Kemudian di dalam kerajaan 1000 tahun, para pemenang menjadi imam-imam yang menghampiri Allah dan Kristus, ya, memerintah bangsa-bangsa. Puji Tuhan, ya, menjadi imam dan raja. Nah, kemudian di dalam Romawi yang kedua, sesuai di dalam proses penanggulangan atas Satan, ya, dia adalah firman Allah, dia adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ya. Nah, setelah perjamuan pernikahan, ya, Kristus akan datang sebagai panglima perang. Dia membawa mempelainya, yaitu kaum beriman pemenang, ya, saudari, sebagai pasukannya untuk memerangi antikristus. Nah, ini. Maka di kapital A membahas perang Harmagedon membersihkan semua halangan dalam kerajaan 1000 tahun. Amen. Kapital B sampai C membahas Kristus disebut saksi Allah yang setia dan benar yang berperang berdasarkan keadilbenaran. Amen. Ya. Jadi Kristus adalah saksi Allah yang setia dan benar.
Dia menunggangi kuda putih, dia menghakimi, dia berperang berdasarkan keadilbenaran. Amen. Kemudian kapital D sampai E bahwa Kristus sebagai firman Allah. Nah, nama Tuhan disebut firman Allah. Berarti dia adalah ekspresi, kesaksian, dan pembicaraan Allah. Di dalam Wahyu pasal 19, Kristus sebagai firman Allah, dia berbicara bagi Allah. Ya. Pembicaraannya ini adalah untuk melaksanakan penghakiman Allah atas orang-orang yang memberontak. Ya, maka dia menanggulangi ya, saudara ya, atas Satan. Nah, kemudian di dalam Romawi yang ketiga, Kristus bersama kaum beriman pemenangnya meraja untuk mengatur bumi. Ya, ini adalah proses meraja bersama Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, di dalam kapital A sampai B membahas bahwa Kristus adalah raja yang akan datang. Dia adalah kepala dan pusat dalam kerajaan. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa ini dia adalah raja yang akan datang, ya, kepala dan pusat dalam kerajaan, dia adalah Kristus. Amin. Ya, dia telah menebus bumi dan seluruh penduduknya. Ini sebagai ruang lingkup dan unsur penyusun kerajaannya. Dia telah menjual segalanya untuk membeli kerajaan. Dia telah menyelamatkan bumi ya, bersama penduduknya dari penjajahan Satan. Nah, kemudian kapital D sampai E membahas mengenai pemulihan dan pengaturan bumi. Nah, dalam pemerintahan yang akan datang, kekuasaan dan kemuliaan Allah sepenuhnya dinyatakan. Nah, amin. Seluruh bumi dan penduduknya akan dibawa ke dalam keadilbenaran. Ya, saudara ya. Amin. Damai sejahtera, sukacita dan berkat yang sepenuhnya dari penciptaan Allah. Inilah pemulihan dan pengaturan bumi. Puji Tuhan. Karena itu, saudari, kita perlu melihat bagian ini ya. Ada proses pendirian kerajaan, proses penanggulangan, dan proses kita meraja bersama dengan Kristus. Nah, ada 3 proses ya. Proses pendirian kerajaan diawali dengan penciptaan manusia. Nah, namun manusia adalah ras yang jatuh. Maka Tuhan bangkitkan Abraham menjadi ras yang terpanggil. Dari sini berkembang menjadi kerajaan Israel. Akhirnya dia menabur benih kerajaan. Sehingga, saudara ya, benih kerajaan ini melalui pemberitaan Injil kerajaan menjadi hidup gereja. Dan akhirnya, saudara-saudari, kita yang di dalam hidup gereja sebenarnya adalah di dalam kerajaan ya, saudari ya, di bawah pemerintahan Allah. Ya, bahwa Kristus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pada akhirnya pada kerajaan 1000 tahun. Nah, kemudian proses yang kedua adalah penanggulangan atas Satan. Bagaimana dia menanggulangi? Ya, menanggulangi Satan. Maka pertama ya, bahwa keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Ya, penghakiman atas Satan ini dilaksanakan di atas salib. Melalui salib, amen, ya. Satan mulai dihakimi. Amen, ya. Dia meremukkan kepala ular. Nah, sehingga saudara ya, di dalam proses kehidupan gereja dihasilkanlah anak laki-laki. Ya, ya. Ini adalah bagian yang terkuat dari gereja ya. Perempuan itu adalah melambangkan gereja dan anak laki-laki ini adalah bagian yang terkuat adalah untuk melemparkan naga ke bumi. Puji Tuhan ya. Dengan demikian dia menanggulangi atas Satan. Nah, kemudian eh, dalam masa 1000 tahun ya, Satan diikat, dilemparkan ke lubang tak berdasar. Dan sampai pada akhirnya, saudara ya, Satan sepenuhnya dilemparkan ke telaga api. Amin ya. Menjelang masa 1000 tahun memang Satan akhirnya masih bisa menyesatkan sebagian bangsa-bangsa. Namun pada akhirnya Satan dilemparkan ke telaga api. Kemudian proses yang ketiga adalah proses meraja bersama Kristus. Bagi kita perlu matang dalam hayat dan meraja dalam hayat. Kita perlu mengejar perkara kematangan ini, saudara ya. Kita perlu berlatih meraja dalam hayat. Nah, kita perlu memiliki suatu kedudukan bersama Kristus, membiarkan Dia memerintah atas kita. Nah, akhirnya, saudara, kita memiliki keinsanian yang ditinggikan dan seimbang. Amen. Ya, akhirnya demikianlah kita meraja bersama Kristus. Keinsanian kita ditinggikan,
memiliki keinsanian yang seimbang. Amen. Nah, selanjutnya kita bahas di dalam struktur pembacaan harian. Hari yang pertama dan kedua membahas Kristus adalah pendiri kerajaan. Kemudian hari yang ketiga sampai hari yang kelima membahas bahwa Kristus adalah firman Allah. Dia adalah raja segala raja dan tuan segala tuan. Ya, men. Kemudian di dalam hari yang keenam membahas mengenai Kristus meraja untuk mengatur bumi. Ya, mari kita lihat saudari di dalam hari yang pertama. Terlebih dahulu, ya saudari ya menyebutkan bahwa Satan diikat. Satan diikat selama 1000 tahun. Nah, kita setelah ini akan membahas kapan Satan diikat selama 1000 tahun ya. Kemudian baru kerajaan 1000 tahun ada. Ya, dimulailah zaman 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun pun ada dua bagian. Bagian surgawi dan bagian bumiah ya. Nah, kemudian saudari ya di dalam hari yang kedua membahas mengenai meraja bersama para pemenang selama 1000 tahun. Ya, Kristuslah pendiri kerajaan. Kristus dan para pemenang meraja bersama selama 1000 tahun. Inilah satu sukacita kita yang besar, saudari ya, sebagai para pemenang. Kemudian di dalam hari yang ketiga, ya, setelah pernikahan anak domba, maka mempelai laki bersama dengan mempelai perempuan perang, ya, di Harmagedon. Dia membersihkan semua halangan dalam kerajaan 1000 tahun. Akan membahas mengenai perang Harmagedon ya. Kemudian bersama kaum beriman pemenang membersihkan semua halangan dalam kerajaan 1000 tahun. Amen. Selanjutnya Kristus menunggangi kuda putih. Dia berperang berdasarkan keadilbenaran. Amen. Puji Tuhan saudari ya. Perkara keadilbenaran ini perkara yang penting. Dasar untuk berperang adalah perkara adil benar. Kristus adalah saksi Allah yang setia dan benar. Maka Kristus berdasarkan keadilbenaran dia berperang melawan ketidakadilbenaran Satan. Ya. Kemudian hari yang kelima namanya disebut firman Allah. Amen ya. Namanya disebut firman Allah. Nah, saudari berperangnya Kristus ini bukan secara mungkin imajinasi seseorang adalah perkelahian ya, perkelahian. Tetapi tidak demikian, saudari. Berperangnya Kristus adalah membicarakan firman Allah. Amen ya. Membicarakan firman Allah, membicarakan mengenai keadilbenaran Allah. Maka inilah yang membuat mengalahkan ya ketidakadilbenaran Satan. Sekali lagi saudari ya, ini adalah perkara membicarakan firman Allah. Amen. Ya, jadi bukan perkelahian secara jasmani demikian saudari ya. Kemudian dalam hari yang keenam, Kristus meraja untuk mengatur bumi. Kristus meraja bersama para pemenang untuk mengatur bumi. Ya, ini adalah bagian kita bagaimana kita dapat berbagian melalui saudari ya meraja. Ya, Kristus meraja bersama para pemenang. Tujuannya adalah untuk mengatur bumi. Puji Tuhan, ya. Dia memulihkan dan dia mengatur kembali bumi. Nah, saudari kita perlu kembali melihat bagian ini. Ya, bahwa akan ada kesengsaraan besar ya atau kesusahan besar. Ini saudari ya. Yang kita perhatikan ini saudari. Saya ganti warna. Saudari yang kita perlu perhatikan ini ya saudari ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di awal 3,5 tahun, sana ada parusia di surga. Ini saudari ya. Nah, parusia di surga ini adalah terjadi sebelum kesusahan besar. Bahwa orang-orang kudus ya, angkatan terdahulu yang martir menang dibangkitkan dan diangkat ke tahta Allah. Ini adalah saudari anak laki-laki. Ya, ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ya, yang para pemenang dia akan terangkat. Ini adalah orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal ya, saudari ya, sudah meninggal. Ya, terlebih dahulu meninggal, kemudian dibangkitkan sampai kepada tahta Allah. Tidak cuma anak laki-laki, ya, tetapi juga ada buah sulung. Nah, buah sulung adalah orang beriman yang hidup. Kalau anak laki-laki adalah yang telah meninggal, ini adalah orang yang hidup di zaman ini yang matang lebih dulu, yang menang. Terangkat hidup-hidup menjadi buah sulung. Puji Tuhan, buah sulung adalah untuk kenikmatan Allah. Semoga masih ingat saudari ya, anak laki-laki adalah untuk mengalahkan musuh Allah
buah sulung adalah untuk kepuasan Allah. Tidak hanya anak laki-laki dan juga buah sulung, juga ada sisa orang beriman yang hidup di zaman ini, yang menang diangkat ke hadirat Kristus. Nah, saudari, ada tiga kategori ini. Mereka ini bertiga akan diangkat sebelum kesusahan besar ya, sebelum diangkat sebelum kesusahan besar. Nah, kemudian akan parousia ya, kedatangan Kristus ya, dimulai dari surga. Menjelang akhir, saudari ya, menjelang akhir, ini perlu diperhatikan menjelang akhir ya. Nah, ada keterangkatan mayoritas. Ya, ini adalah keterangkatan ya mayoritas orang-orang kudus. Amen. Yang telah mati maupun yang hidup. Nah, ini saudari ya, di bagian ini ya. Ini ya. Nah, mayoritas orang kudus yang mati pada angkatan terdahulu dibangkitkan, yang termasuk orang-orang yang martir dalam kesusahan besar. Jadi selama ini ada yang martir juga, saudari ya, selama proses ini berlangsung. Nah, ini proses ini berlangsung. Nih. Juga ada yang martir dan mereka akan dibangkitkan. Nah, bersama mereka mayoritas orang kudus yang hidup dalam zaman ini, di dalam zaman ini ya, akan diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Mayoritas tuaian Allah menjadi matang dan dituai. Nah, di dalam proses ini, saudari ya, di dalam proses kesusahan besar, ya akan banyak tuaian-tuaian yang matang. Nah, mereka juga akan mengalami parousia, keterangkatan kaum beriman, ya, menjelang menjelang akhir ya, saudari ya, menjelang akhir kesusahan besar. Ya, nah jadi saudari kita dapat melihat di dalam bagian ini, ya menjelang akhir kesusahan besar, ya ini akan ada parousia, ya, pengangkatan, dan juga kedua saksi itu bangkit. Nah, saudari ini adalah dibangkitkan menjelang akhir kesusahan besar. Kemudian saudari ya, ada parousia ketika kesengsaraan besar berakhir. Ini yang berakhir, saudari ya, berakhir. Ini berakhir. Nah, menjelang akhir, nah saudari ya, akan ada perang Harmagedon ya yang mengalahkan antikristus dan pasukannya. Ini saudari ya, pada penutupan kesusahan besar. Ya, Kristus datang dari angkasa ke bumi, dari angkasa ini ya, dari angkasa ke bumi. Dia turun ke bumi ya. Hmm. Untuk merampungkan parousianya, dia mengalahkan antikristus dan pasukannya. Men, ya. Nah, kita dapat melihat di sini ya bahwa yang terjadi bagaimana perang Harmagedon ya, bahwa Kristus dan mempelainya mengalahkan antikristus dan pasukannya. Dan dia menyelamatkan dan memulihkan Bani Israel. Bagian ini, saudari, Satan diikat dan dilemparkan ke lubang yang tak berdasar selama 1000 tahun. Ya, Abisos masih ingat ya di dalam berita sebelumnya. Dan penghakiman atas bangsa-bangsa yang hidup. Kemudian setelah demikian dia akan memulai kerajaan 1000 tahun. Amin. Ya, dan meraja bersama para pemenangnya selama 1000 tahun. Nah, saudari dapat melihat di dalam catatan kaki di dalam kitab Wahyu ya, pasal 20. Nah, ini saudari ya, dalam bagian ini bisa melihat di dalam catatan kaki Wahyu pasal 20 ayat 4. Nah, begitu sangkakala ketujuh ditiup, saudari ya, ini ada menjelang akhir ya, ini kan menjelang, ini 3,5 tahun terakhir masa kesusahan besar, menjelang akhir ini adalah sangkakala ketujuh. Begitu sangkakala ketujuh ditiup, saudari ya, maka bersamaan dengan ini adalah cawan akan dicurahkan. Nah, perang di Harmagedon ini adalah di dalam cawan yang keenam. Nah, saudari ya, maka akan dimulailah peperangan pada mulai cawan yang keenam ini. Sehingga pada cawan ketujuh ditiup, maka ini akan segera berakhir. Nah, apa yang terjadi begitu sangkakala ketujuh ditiup ini? Saudara, ini terjadi dalam seketika ya, dalam satu waktu ya, dalam satu waktu terjadi demikian bahwa kerajaan dunia menjadi kerajaan Kristus. Nah, kaum salah yang bangkit ya telah mati bangkit, dia terangkat bersama kaum salah yang masih hidup. Ini saudara ya, amen. Ya ini, puji Tuhan.
Nih, dia akan mendirikan kerajaan 1.000 tahun, memulihkan segala sesuatu. Amin, ya. Ya, kemudian eh, dua saksi akan bangkit dan terangkat. Ya, eh, banyak orang menafsirkan dalam Musa dan Elia, ya, saudari, ya. Kemudian Kristus akan melaksanakan penghakiman di tahta penghakiman. Ya, amen. Ya, dia akan menghakimi, ya, dan memberi pahala kepada para pemenang. Oke. Nah, kemudian saudari, Kristus akan melaksanakan penghakiman, ya. Dia di tahta penghakiman, kemudian dia pernikahan anak domba dengan para pemenang. Kemudian Kristus dan para pemenang yang baru dinikahinya akan datang ke bumi untuk mengalahkan antikristus. Ini ya, saudari, ya. Ini mengalahkan antikristus dan membinasakan mereka yang membinasakan bumi dalam perang Harmagedon. Ini saudari, ya, mulai di sini. Amen. Sehingga melalui perang Harmagedon, Kristus akan menolong Israel terlepas dari kepungan antikristus. Ya, amen. Ini ya. Dan seluruh keluarga Israel yang bertobat akan selamat. Dan akhirnya, saudari, ya, Babel besar material dimusnahkan, dan pada saat yang sama, ya, cawan ketujuh ditumpahkan, maka saudari, ya, berbagai bencana dari ketujuh cawan ini dilaksanakan Allah pada hari yang sama, ya, dan akhirnya saudari akan mengakhiri, ya, zaman anugerah dan memulailah zaman kerajaan 1.000 tahun. Amen. Selanjutnya, saudari, kita dapat melihat, nah, di dalam hari yang pertama, ya, di dalam hari yang pertama, bahwa Kristus adalah pendiri kerajaan, dia terlebih dahulu menyebutkan diikatnya Satan. Jadi sebelum, ya, dia mendirikan kerajaan, ya, maksudnya sebelum dia memulai meraja bersama dengan para pemenang, lebih dulu Satan harus diikat. Jadi saudara, ya, Satan diikat selama 1.000 tahun. Katakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1, katakan, aku pun melihat satu malaikat turun dari surga memegang kunci lubang yang tak berdasar dan satu rantai besar di tangannya. Lihat dua, dia menangkap naga itu, yaitu ular tua, juga adalah iblis dan Satan, dan mengikatnya selama 1.000 tahun. Puji Tuhan. Jadi saudara, ya, Wahyu pasal 20 adalah mengenai kerajaan 1.000 tahun. Terlebih dahulu menyebutkan diikatnya Satan. Ketika Tuhan datang kembali, barulah dia akan sepenuhnya melaksanakan penghakiman yang digenapkannya di atas salib, atas Satan. Satan akan diikat, dilemparkan ke lubang tak berdasar, dan tidak dapat lagi bertindak merusak siapapun, maka bumi menjadi kerajaan Kristus. Puji Tuhan, dia datang kembali adalah untuk memiliki bumi. Kemudian kita dapat melihat bahwa kerajaan 1.000 tahun ada dua bagian, saudari, ya. Dalam Matius pasal 13 ayat 43 dikatakan, pada waktu itu orang adil benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kemudian di ayat 41, anak manusia akan mengutus para malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan semua penyandungan dan mereka yang melakukan pelanggaran hukum dari dalam kerajaannya. Nah, saudari, bahwa kerajaan 1.000 tahun ada dua bagian. Bagian yang surgawi, ya, yang atas adalah kerajaan Bapa. Dan bagian bumiah adalah kerajaan Mesias. Ini ya, mereka mengumpulkan nih dalam kerajaannya. Nah, juga ada tiga kelompok. Bagian surgawi adalah para pemenang yang meraja bersama Kristus selama 1.000 tahun. Nah, bagian bumiah adalah orang Yahudi yang diselamatkan sebagai imam dan bangsa-bangsa yang mengenal Allah melalui ajaran orang Yahudi. Kita dapat melihatnya demikian, saudari, ya, di diagram ini. Nah, yang kita lihat diagram ini, saudari, zaman kerajaan. Ada bagian surgawi dan ada bagian bumiah. Nah, bagian bumiah ini juga adalah kerajaan Mesias. Inilah bangsa-bangsa, ya, saudari, ya. Nah, bagian yang surgawi ini, ya, adalah Kristus dan orang kudus pemenang, kaum beriman pemenang. Ya, ini adalah menikmati bagian surgawi. Puji Tuhan, ya. Oke, selanjutnya kita dapat melihat bahwa dari yang kedua, Kristus adalah pendiri kerajaan yang akan meraja bersama kaum saleh pemenang. Amen. Dia adalah pendiri kerajaan. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 dikatakan, aku pun
melihat tahta-tahta dan mereka duduk di atas tahta-tahta. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepala karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, serta jiwa-jiwa mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, serta tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup meraja bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi saudari ya, semoga kita jelas bahwa ini adalah hidup meraja bersama dengan Kristus. Artinya Kristuslah yang mendirikan kerajaannya dan kaum beriman pemenang bersama-sama dengan Kristus meraja. Gitu ya. Amen. Nah, para pemenang ini duduk di atas tahta-tahta. Maka tahta ini bukan cuma satu tapi jamak, tahta-tahta. Ya, ini adalah para pemenang, ya, memerintah, ya, meraja bersama dengan Dia. Ya, adalah untuk apa? Untuk menghakimi, ya, untuk menghakimi bumi. Puji Tuhan. Kemudian para pemenang dia meraja bersama dengan Kristus. Di ayat 6, diberkati dan berbahagialah dan kuduslah dia yang berbagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan yang kedua, kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, serta akan meraja bersama Dia selama 1000 tahun. Puji Tuhan. Jadi karena keinsanian Yesus digarapkan ya dalam para pemenang, maka bersyarat meraja bersama dengan Dia. Nah, ini adalah kebangkitan pertama. Saudara-saudari, ini ada kebangkitan pertama, ini adalah yang terbaik. Kebangkitan pertama ini adalah para pemenang yang meraja bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun, menikmati kebangkitan yang terbaik. Maka sungguh diberkati dan berbahagialah. Ya, ini adalah bagian berkat tertinggi, mewarisi kerajaan yang dinyatakan di bumi, bahkan meraja di dalamnya. Dan mereka akan menjadi imam, ya, juga meraja. Ini menjadi imam dan serta akan meraja. Puji Tuhan, saudara, sebagai imam adalah untuk melayani Dia, meraja adalah bersama dengan Kristus memerintah bangsa-bangsa, menjadi imam dan raja. Puji Tuhan atas imam dan raja. Selanjutnya di dalam hari yang ketiga, ya, ini adalah perang Harmagedon untuk membersihkan semua halangan dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, ini adalah perang, membahas mengenai perang Harmagedon. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk membersihkan semua halangan dalam kerajaan 1000 tahun. Amen. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dikatakan pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Ayat 14, semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan berpakaian lenan halus yang putih bersih. Nah, saudara, yang menarik adalah setelah perjamuan pernikahan Kristus datang sebagai panglima perang. Dia membawa mempelainya. Ini ya. Amen. Istrinya telah mempersiapkan diri. Amen. Ya, bersama mempelainya, yaitu kaum beriman pemenang sebagai pasukannya untuk memerangi antikristus. Ya, manusia bahkan berani melancarkan perang secara langsung melawan dia. Saudara ya, di Harmagedon ya. Manusia bahkan berani ya. Oh, Tuhan Yesus ya. Jadi akan ada peperangan di sana. Sehingga antikristus, nabi palsu dan 10 raja serta pasukan mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, ini adalah peperangan di bumi melawan langit. Ya, di bumi adalah para pemberontak melawan langit, manusia melawan Allah. Ya, ini mencengangkan bahwa manusia berani menyatakan perang terhadap Allah. Saudari, ini penjelasan ini ada di dalam catatan kaki ya, saudari ya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah untuk membersihkan semua halangan. Di dalam ayat 11 ada seekor kuda putih, dia yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang berdasarkan keadilbenaran. Amen. Ya. Nah, Kristus dan mempelai perempuan akan bekerja sama untuk membersihkan ya semua kotoran dan melemparkannya ke dalam tong sampah, ya, telaga api. Ya, amin. Ya, sebagai Dia yang setia, saudara ya, Kristus setia terhadap Allah dan terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di dalam kesetiaannya Dia mengalahkan dan membinasakan orang-orang yang menentang Allah dan menganiaya kaum beriman. Dia adalah juga yang benar. Ya. Dia benar, Kristus pun benar atas perihal melaksanakan ekonomi Allah dan atas hal memelihara orang-orang yang percaya kepadanya.
Maka saudari kita perlu menitik beratkan dan kita perlu memberi perhatian khusus terhadap perkara benar dan keadil-benaran. Inilah dasar kehidupan kita di hadapan Allah dan dasar kita meraja bersama dengan Dia. Selanjutnya, ada perang Harmagedon. Menurut Alkitab dan situasi dunia saat ini, tentara dari 3 arah akan berkumpul untuk ikut serta dalam perang Harmagedon. 3 sumber itu ialah Eropa, Rusia, dan Timur. Melalui pengkajian nubuat, saya dengan yakin mengatakan bahwa antikristus akan muncul dari daerah Yunani dan Makedonia, atau berasal dari darah keturunan Yunani. Pemimpin yang berkuasa ini akan bergerak menuju Mesir, Syria, dan tanah permai yaitu Israel. Timur Tengah karena kekayaan minyaknya yang sangat besar sejak lama telah menjadi titik fokus penting dalam hubungan internasional. Di bawah pengaturan kedaulatan Allah, hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perang Harmagedon. Nah, pengumpulan bala tentara dunia diibaratkan seperti buah anggur yang matang dikumpulkan ke dalam kilangan anggur besar. Ketika Tuhan melihat semua tentara duniawi berkumpul dalam perang Harmagedon, saat itulah tiba waktunya untuk mengirik kilangan anggur itu. Selanjutnya, Antikristus adalah kaisar dari kekaisaran Romawi. Namun kekaisaran Romawi tidak mencakup seluruh bumi. Kemungkinan hanya mencakup sebagian besar Eropa Barat, Afrika Utara, dan sebagian Asia Barat. Rusia tentu tidak berada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Demikian juga Australia, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat tidak termasuk dalam kekuasaannya. Menjelang akhir zaman ini, suatu perang akan meletus di Harmagedon. Menurut nubuat mengenai perang Harmagedon dan situasi dunia masa kini, ada 4 sumber kekuatan militer di bumi. Pertama dari Rusia di utara, kedua dari timur tempat matahari terbit, ketiga dari wilayah Eropa milik antikristus, dan terakhir dari Amerika Serikat. 3 kekuatan militer pertama akan berkumpul di Harmagedon, tetapi kemungkinan tentara Amerika tidak termasuk di dalamnya. Kecenderungan situasi dunia saat ini sedang mempersiapkan jalan bagi perang Harmagedon. Tetapi Amerika akan menjadi tempat aman bagi umat Allah, yaitu padang gurun. Selanjutnya di dalam hari yang keempat membahas mengenai Kristus menunggangi kuda putih. Dia berperang berdasarkan keadil benaran. Nah, dia menunggangi kuda putih, ya, dia berperang berdasarkan keadil benaran, melawan ketidakadil benaran Satan. Nah, kuda putih ini, nah, saudari ya, siapa yang menunggangi kuda putih tidak lain adalah Kristus. Dia adalah saksi Allah yang setia dan benar. Dia menunggangi kuda putih yang menghakimi, berperang berdasarkan keadil benaran. Jadi kuda putih tidak hanya mencakup pemberitaan Injil, tetapi juga, perhatikan saudari ya, juga mencakup sidang di rumah, ya, merawat orang baru, kelompok kecil bagi penggenapan, dan bertutur sabda bagi pembangunan gereja. Kita juga adalah orang-orang yang menunggangi kuda putih. Pemberitaan Injil kita adalah murni, tulus, benar, dan sepenuhnya dapat berkenan kepada Allah. Amen. Ya, dia berperang, ya, berdasarkan keadil benaran melawan ketidakadil benaran Satan. Jadi dalam 2 Tesalonika 2:7 mengatakan karena telah beroperasi misteri pelanggar hukum, tetapi sekarang hanya menunggu yang menahannya itu tersingkir. Ayat 8, pada waktu itulah si pelanggar hukum akan dinyatakan dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakan kedatangannya. Nah, Kristus akan datang kembali, ya, dia berperang melawan kekuatan ketidakadilbenaran Satan. Dan kekuatan ini adalah misteri pelanggaran hukum yang beroperasi di dunia hari ini. Kekuatan ini juga akan menghasilkan antikristus, yaitu manusia pelanggar hukum. Dan Kristus akan kembali berdasarkan keadilbenaran, dia berperang melawan ketidakadilbenaran yang dilaksanakan oleh antikristus dan semua rekannya. Hari yang kelima, bahas namanya disebut firman Allah. Amen. Berperangnya Kristus adalah membicarakan firman Allah. Di dalam Wahyu 19 ayat 13 mengatakan dia mengenakan pakaian yang dicelupkan di dalam darah dan namanya disebut firman Allah. Amen ya.
Jadi Tuhan mengenakan pakaian dicelupkan di dalam darah, saudara ya, karena dia berperang di Harmagedon. Jadi melalui Kristus mengirik kilangan anggur murka Allah di Harmagedon, darah di sana akan naik setinggi kekang kuda. Nah, namanya disebut Firman Allah. Ya, bahwa Tuhan sendiri adalah Firman Allah, yang berarti dia adalah ekspresi, kesaksian dan pembicaraan Allah. Kemudian di dalam ayat 15 mengatakan, dan dari mulutnya keluar pedang tajam. Dengannya dia dapat membunuh bangsa-bangsa. Nah, saudari ya, jadi ini adalah satu perlambangan bahwa dari mulutnya ya keluar pedang tajam. Jadi bahwa Kristus itu adalah adil benar dan berdaulat atas segala sesuatu. Dia juga adalah Allah yang teratur, maka dia tidak dapat toleransi ya terhadap kekacauan dan pemberontakan. Nah, ketika Kristus berperang melawan musuh, dia akan berbicara bahwa Allah berdaulat, adil benar, dan teratur. Ya kan dari mulutnya keluar. Ini adalah pembicaraan Allah. Ya. Dalam perang Harmagedon, Tuhan adalah suatu perkataan yang penuh kekuatan. Dan perkataan ini memberitahu Satan, antikristus, nabi palsu, dan alam semesta bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat memberontak melawan Dia. Amen. Selanjutnya, perlu memperlengkapi orang kudus untuk memberitakan Injil, menyajikan kebenaran, dan menyuplai hayat. Nah, pertama kita seharusnya belajar memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan, termasuk orang Kristen yang luaran. Kedua, kita seharusnya belajar menyajikan kebenaran dengan berlimpah kepada sesama orang percaya. Ketiga, kita seharusnya belajar untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman hayat kita, melalui ini menyuplai hayat kepada orang lain. Setiap orang kudus dalam pemulihan Tuhan seharusnya dapat dengan terampil memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, dan menyuplai hayat. Hari yang keenam, membahas mengenai Kristus meraja bersama para pemenang untuk memulihkan dan mengatur bumi. Puji Tuhan bahwa Kristus adalah Raja yang akan datang. Dia datang untuk memulihkan dan mengatur bumi. Amin. Di dalam Yeremia 23 ayat 5 mengatakan sesungguhnya hari-hari akan tiba. Demikianlah firman Tuhan. Dia akan memerintah sebagai raja dan bertindak secara bijaksana dan akan melaksanakan keadilan dan keadil benaran di tanah itu. Wahyu 19 ayat 16 mengatakan pada pakaiannya dan pahanya dia mempunyai nama yang tertulis Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan di dalam Wahyu pasal 26 mengatakan mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, serta akan meraja bersama dia selama 1000 tahun. Amin. Ya. Nah, saudari, di dalam Yeremia saja sudah dikatakan sesungguhnya hari-hari akan tiba, itu hari apa? Bahwa dia akan memerintah sebagai raja. Amin. Dialah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan mereka menjadi imam Allah serta meraja bersama dengan dia 1000 tahun. Puji Tuhan ya bahwa Kristus adalah Raja yang akan datang. Dia menjadi kepala dan pusat dalam kerajaan Allah yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun. Ya, susah ya. Amen. Kemudian yang dia kerjakan adalah memulihkan dan mengatur bumi. Ya, di dalam Sakaria 14 ayat 9 katakan dan Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yesaya 32 ayat 1 mengatakan, lihatlah seorang raja akan meraja menurut keadil benaran, dan para pemerintah akan memerintah menurut keadilan. Ayat 17, pekerjaan keadil benaran akan menjadi damai sejahtera, hasil keadil benaran akan menjadi ketenangan dan jaminan untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 35 ayat 1, gurun tandus dan padang gersang akan bersukacita, dan gurun akan bersorak gembira dan mekar seperti bunga mawar. Ya, dia akan kembali memulihkan ya, mengatur bumi. Amen ya. Menjadi ketenangan dan jaminan untuk selama-lamanya. Dia memerintah menurut keadilan. Puji Tuhan ya bahwa Kristus memiliki hak sepenuhnya menjadi raja atas bumi ya yang dipulihkan dan bangsa-bangsa juga dipulihkan dan pemerintahnya akan datang ya kekuasaan kemuliaan Allah akan sepenuhnya dinyatakan
Nah, seluruh bumi dan penduduknya dibawa ke dalam keadilbenaran, damai sejahtera, sukacita, dan bagian berkat yang sepenuhnya dari penciptaan Allah. Puji Tuhan. Penutup, saudari ya. Jadi kita perlu melihat ada 3 hal yang penting. Itu adalah penanggulangan atas Satan, pendirian kerajaan, dan meraja bersama Kristus. Jadi sebelum dia memulihkan ya kerajaan ya, datang untuk memiliki bumi, maka Satan perlu ditanggulangi terlebih dahulu. Sehingga akhirnya, amen, ya setelah dibereskan dalam kerajaan 1000 tahun, amen, ya kaum beriman pemenang boleh meraja bersama dengan Kristus. Sehingga hari ini apa yang kita perlu lakukan, saudari ya, kita perlu belajar memberitakan Injil Kerajaan. Kita beroleh penggenapan untuk membicarakan firman Allah. Saat ini kita perlu belajar demikian, saudari ya, membicarakan firman Allah. Berlatih adalah untuk meraja dalam kematangan hayat. Inilah yang perlu kita kejar di zaman ini, kematangan hayat. Puji Tuhan, saudari, amen. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.